Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita di pertemuan 13, kita masuk di tema kita hari ini modul aplikasi aljabar linear bentuk kuadrat. Ya, hari ini kelompok 2, Mas Tommy, Mas Danur Rahman, dan Yeyen untuk presentasikan untuk materinya. Hari ini tentang review modul pembelajaran dan soal dan pembahasan. Ya, bagi teman-teman boleh bertanya ya teman-teman ya. Maksud saya itu biar lebih ini gitu, apa yang boleh ditanyakan boleh. Silakan. Mas Tommy, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Munte dan teman-teman atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan sedikit membagikan hasil diskusi kami. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dibantu Pak Munte. Siap, boleh. Untuk materi hari ini adalah aplikasi aljabar linear pada bentuk kuadrat. Sebelum kita mulai, untuk daftar pustakanya kami ambil dari YouTube dan juga dari textbook. Baik, yang pertama bentuk kuadrat atau quadratic form. Bentuk kuadrat lebih mudah diterapkan ketika tidak memiliki suku-suku hasil kali silang, atau dalam kata lain matriksnya bentuk kuadrat adalah matriks diagonal atau ordonya sama, misal 3x3 atau 2x2. Suatu bentuk kuadrat dengan n variabel x1, x2 hingga xn adalah suatu ekspresi yang dapat ditulis sebagai x transpose dikali ax, di mana matriks A adalah suatu matriks yang berordo n kali n yang simetris. Karena matriksnya simetris, maka matriks A disebut sebagai matriks bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat dapat diasosiasikan dengan A sehingga QA dikali X sama dengan X transpose dikali AX. Sehingga dapat diperoleh X transpose AX sama dengan X dikali AX sama dengan AX dikali X. Suatu bentuk kuadrat dapat tidak memiliki hasil kali silang jika matriks A memiliki entry diagonal lambda 1, lambda 2, hingga lambda n. Maka X transpose dikali AX sama dengan X1 hingga Xn dikali lambda 1, 0, 0 dan lambda n dikali X1 hingga Xn, sehingga diperoleh xt dikali X adalah lambda 1 X1 kuadrat ditambah lambda 2 X2 kuadrat hingga lambda n dikali Xn kuadrat. Kemudian contoh soal menyatakan bentuk kuadrat dalam notasi matriks. Nyatakan bentuk kuadrat ke dalam notasi matriks X transpose AX, di mana A adalah matriks yang simetris. Untuk yang A, soalnya 2x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 5y kuadrat, dan yang B, x1 kuadrat ditambah 7x kuadrat dikurangi 3x 3 kuadrat plus 4x1 x2 dikurangi 2x1 x3 ditambah 8x2 x3. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama ada ketentuannya, yaitu entry diagonal dari A adalah koefisien dari suku kuadrat, dan entry di luar diagonal adalah setengah dari koefisien suku silang, sehingga diperoleh 2x kuadrat ditambah 6xy minus 5y kuadrat sama dengan matriks xy dikali 2 izin, ini angka 3 ini diperoleh dari setengah dari 6, sehingga
diperoleh matriks A-nya 2, 3, 3 min 5, kemudian dikali X, Y. Kemudian untuk yang soal B, X1 kuadrat ditambah 7X2 kuadrat dikurangi 3X3 kuadrat ditambah 4X1 kali X2 dikurangi 2X1 X3 plus 8X2 X3 sama dengan untuk X-nya yaitu X1 X2 X3, kemudian matriks A-nya 1, 2, minus 1, 2, 7, 4, min 1, 4, dan min 3. Nah, untuk nilai 2 ini diperoleh dari setengah dari 4. Kemudian untuk nilai min 1 diperoleh dari setengahnya yang minus 2. Dan untuk yang 4 diperoleh dari setengahnya yang 8. Oke, betul. Jadi ini lihat keteraturannya ya. Jadi X1, X2 itu kan berarti kan baris 1, kolom 2 berarti ya. Paham ya teman-teman ya? Gampangnya gitu ya. Betul, Pak. Ya kan? Menyimak nggak nih teman-teman? Nyimak nggak? Jadi kalau misalnya yang 4 nih, contoh 4 itu kan berarti X1, X2. Berarti kan baris 1, kolom 3 tuh. Bener kan? Setengahnya dari, berarti kan dia setengah dari 2 ya. Berarti min 1 kan? Iya, Pak. Betul kan? Nah, kalau dia X2, X3 berarti dia baris 2, kolom 3 kan? Baris 2, kolom 3 berarti yang mana tuh? Berarti 4 ya? Iya, Pak. Yang ini, Pak. 4. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Cukup jelas. Untuk variabel X1, X2, X3-nya berarti dia di diagonalnya ya berarti ya? Iya, Pak. Yang 17 minus 3, Pak. Minus 3. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Variabelnya sama ya, berarti baris 1, 3 sama 3, 1 sama ya? Ya kan? X1 sama X1, X3 sama X3, X1 sama ya? Betul kan? Iya, Pak, sama. Ya kan? 2, 2, min 1, min 1, 4, 4 kan gitu ya? Paham ya? Betul kan? Yang berubah gitu kan. Terus yang sama yang atas juga sama, 2, berarti 2 sama minus 5 sama ya. Terus yang berbeda di 3-nya aja kan, berarti di baris 1 kolom 2 sama baris 2 kolom 1 kan. Betul kan? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang pertanyaan? Pelan-pelan di sini. Oke, sip, good, lanjut, Mas. Baik, izin saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan variabel dalam bentuk kuadrat. Untuk materi ini kita menggunakan teorema 7.3.1 atau ini teoremanya dari notebook, textbook, yaitu teorema prinsip sumbu utama. Jika A adalah matriks N kali N yang simetris, maka ada perubahan ortogonal dari variabel yang mengubah bentuk kuadrat X transpos AX menjadi bentuk kuadrat Y transpos determinan Y tanpa ada suku kali silang. Secara khusus, jika P secara ortogonal mendiagonalisasi A, maka lakukan perubahan variabel X sama dengan PY pada bentuk kuadrat X transpos AX sehingga menghasilkan bentuk kuadrat X transpos AX sama dengan Y transpos DY sama dengan lambda 1 Y1 kuadrat dan seterusnya hingga lambda n yn kuadrat.
di mana lambda 1 hingga lambda n adalah nilai eigen dari A yang sesuai dengan faktor eigen yang membentuk kolom berturut-turut dari P. Untuk contoh soalnya, yaitu ilustrasi teorema sumbu utama. Temukan perubahan ortogonal dari variabel yang menghilangkan suku kali silang dalam bentuk kuadrat Q sama dengan X1 kuadrat dikurangi X3 kuadrat minus 4X1 X2 plus 4X2 X3 dan nyatakan Q dalam variabel baru. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu Q sama dengan X transpose dikali AX, sehingga untuk X transposnya yaitu X1, X2, X3, kemudian matriks A-nya yaitu 1 min 2 0 min 2 0 2 0 2 min 1. Ini juga diperoleh dari soalnya tadi dengan cara yang sama seperti pada sebelumnya. Kemudian dikali X, yaitu X1, X2, X3. Kemudian mencari persamaan karakteristiknya, yaitu lambda minus 1, 2, 0, kemudian 2, lambda min 2, 0 min 2, lambda plus 1. Sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu lambda pangkat 3 min 9 lambda sama dengan lambda dikali lambda plus 3 dikali lambda minus 3 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan karakteristik tersebut diperoleh nilai eigennya ada 3, yaitu 0, min 3, dan 3, di mana vektor eigennya untuk yang nilai eigen 0 yaitu 2/3, 1/3, 2/3. Kemudian vektor eigen yang minus 3 yaitu minus 1/3, minus 2/3, dan 2/3. Kemudian untuk ini yang vektor cara kita sebelumnya ya berarti ya, cuma dilompatin ya detailnya ya, ya kan? Yang mana Pak? Maksudnya, Pak? Ya ini eigen vektor sama vektor eigen kan, lambda 0 Iya, Pak. berarti nilainya 2/3, lambda min 3 itu nilainya. Oh iya, iya betul Pak. Itu jadi yang pertama nilai eigennya 0, vektor eigennya 2/3, 1/3, 2/3, lambda untuk nilai eigen lambda sama dengan min 3 itu nilai vektor eigennya sekian ya. Iya betul Pak. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk yang nilai eigennya 3, vektor eigennya yaitu minus 2/3, 2/3, dan 1/3. Dengan demikian kemudian disubstitusikan ke persamaan X sama dengan PY yang menghilangkan suku hasil kali silang, sehingga diperoleh matriks X yaitu X1, X2, X3 sama dengan 2/3, min 1/3, min 2/3, dan seterusnya. Ini sesuai dengan nilai vektor eigen yang sudah ketemu tadi, dikali Y1, Y2, dan Y3. Sehingga dengan menggunakan rumus Q pada slide sebelumnya diperoleh Y transpose dikali P transpose dikali AP kemudian dikali Y sama dengan matriks Y yaitu Y1, Y2, Y3 dikali 0, 0, 0, 0 min 3, 0, 0, 0, 3, kemudian dikali lagi matriks Y yaitu Y1, Y2, dan Y3, sehingga diperoleh hasilnya minus 3 Y2 kuadrat plus 3 Y3 kuadrat. Untuk selanjutnya bentuk kuadrat dalam geometri.
Bagian kerucut atau kerucut adalah kurva yang dihasilkan dengan memotong kerucut bersudut ganda pada bidang. Misalnya ada 4 bentuk contohnya. Yang pertama yaitu dipotong dengan bidang yang rata menghasilkan bentuk lingkaran. Kemudian dipotong dengan bidang yang miring tapi tidak sampai melebihi atasnya menghasilkan bentuk elips. Kemudian selanjutnya ada bentuk parabola, dan yang terakhir ada bentuk hiperbola. Jika bidang dipotong melewati titik tersebut, maka perpotongan yang dihasilkan disebut kerucut merosot. Kerucut tengah dalam kondisi standar dari bentuk lingkaran, elips, dan parabola, dan hiperbola adalah sebagai berikut. Jadi masing-masing memiliki persamaannya sendiri-sendiri. Untuk yang bentuk elips yaitu x kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y kuadrat dibagi beta kuadrat sama dengan 1, maka nilai a lebih besar dari nilai beta dan lebih besar dari 0. Untuk bentuk yang elips, x kuadrat dibagi alfa kuadrat ditambah y kuadrat dibagi beta kuadrat sama dengan 1, maka nilai beta lebih besar dari alfa dan lebih besar dari 0. Lebih besar dari nilai alfa lebih besar dari 0, nilai beta lebih besar dari 0. Dari alfa juga, Pak. Iya, dari alfa. Kemudian untuk yang ketiga bentuk parabola, x kuadrat dibagi a kuadrat dikurang loh, Mas. Bukan diantara kalau yang ini. Kalau yang nomor yang nomor 2 itu apa tuh? Bentuk yang ini, Pak. Parabola. Yang nomor 2, yang berikutnya parabola. Parabola ya. Parabola yang ini, Pak. Iya, betul. Itu parabola itu nilai alfa lebih besar dari 0, beta lebih besar dari 0. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, bukan berarti dia beta lebih besar dari alfa itu. Dia beda ininya. Iya, Pak. Saya baru mau masuk ke situ tadi, Pak. Iya, boleh. Siap. Oke, good. Kalau itu benar, beta yang untuk yang elips, beta lebih besar sama dengan alfa, lebih besar sama dengan 0. Baik, saya lanjutkan. Siap. Saya potong ya. Siap, Pak. Siap, silakan. Kemudian untuk yang terakhir, yang bentuk potongan hiperbola, y kuadrat dibagi beta kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi a kuadrat sama dengan 1. Sehingga nilai a lebih besar dari 0 dan beta juga lebih besar dari 0. Untuk contoh soalnya yaitu mengidentifikasi kerucut dengan menghilangkan suku kali silang. Yang pertama, identifikasi kerucut yang persamaannya adalah 5x kuadrat minus 4xy ditambah 8y kuadrat minus 36 sama dengan 0. Dengan memutar sumbu xy untuk menempatkan kerucut pada posisi standar. Kemudian yang B, temukan sudut yang melaluinya di mana memutar sumbu xy di bagian A. Untuk penyelesaiannya, yang pertama dicari bentuk kuadratnya dulu, yaitu x transpose dikali ax sama dengan 36. Kemudian diperoleh juga matriks A-nya. Berarti 5, 8, min 2 ya. Ya, min 2-nya ini dari setengahnya yang 4. Kemudian dicari persamaan karakteristiknya, yaitu lambda minus 5, 2 lambda minus 8 sama dengan lambda minus 4 dikali lambda minus 9.
Sehingga dari persamaan karakteristik diperoleh nilai eigennya yaitu 4. Oke, tahu nggak lambda min 4, lambda min 9, tahu nggak dapat dari mana? Lalu kalau dia garis, itu artinya apa tuh? Kalau garis kanan kiri artinya apa? Persamaan. Ini Pak, Kalau garis kanan kiri artinya apa? Determinan, Pak. determinan Pak. Ya. Oke, dapatnya lambda min 4, lambda. Oke. Ini sama juga ya teman-teman. Ini cuma sudah disingkat saja nih. Jadi lambda 4, lambda 4 ya. Berarti lambda satunya 4, lambda 2-nya 9 kan? Benar nggak? Ya. Dari yang sebelumnya kan kita persamaannya pasti nih kalau seperti ini berarti dia x kuadrat kan? Benar nggak? Betul ya? Iya Pak. Yang itu loh nilai eigen yang sebelumnya lagi. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ini udah dipersingkat nih. Ya. Untuk mencari nilai eigen kan berarti determinan sesuatu itu kan yang apa? A dikurang dengan I lambda ya kalau nggak salah. Betul kan? Nah, dapatnya itulah dia lambda min 5 buat lambda min 8. Oke? Nanti dapat lambda 4, lambda 9. Terus dapat vektor eigennya 2 per akar 5, 1 per akar 5 untuk yang lambda 4. Terus lambda 9 berarti dia minus 1 per akar 5, 2 per akar 5 ya. Oke. Good. Kalau yang di videonya dijelasin nggak Mas? Detailnya? Sama Pak, kayak gini juga. Sama ya? Oke, good. Iya. Teman-teman ya. Baik. Siap, silakan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dari nilai eigen dan vektor eigen yang sudah diperoleh, maka diperoleh matriks P yaitu 2 per akar 5 min 1 per akar 5, 1 per akar 5, dan 2 per akar 5. Karena determinan matriks P adalah sama dengan 1, sehingga dapat dipastikan bahwa substitusi X sama dengan PX melakukan rotasi sumbu. Jadi persamaan kerucut dalam sistem koordinat XY adalah X aksen Y aksen dikali 4009 dikali X aksen Y aksen sama dengan 36. Sehingga diperoleh 4X aksen kuadrat plus 9Y aksen kuadrat, atau jika dalam bentuk pecahan yaitu X aksen kuadrat dibagi 9 plus Y aksen kuadrat bagi 4 sama dengan 1. Nah, dari bentuk pecahan ini jika mengacu pada rumus yang pada elips, maka dapat diperoleh elips yang sumbunya memiliki panjang 2A yaitu sama dengan 6. Nah, 6 ini dari akar 9 yaitu 3, kemudian dikali 2. A-nya adalah A-nya itu 3. Kemudian pada arah X dan panjang 2B adalah 4, di mana B-nya itu adalah akar dari 4 yaitu 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yeyen. Ya, terima kasih Mas Tom. Untuk selanjutnya bentuk kuadrat definitif positif. Definisi 1, sebuah bentuk kuadrat X transpos AX dinyatakan 1 definit positif jika X transpos AX lebih dari 0 untuk X-nya sama dengan 0. Yang 2 definit negatif jika X transpos AX kurang dari 0 untuk X-nya 0. Yang ketiga tidak
definitif jika X transpos AX memiliki nilai positif dan nilai negatif. Teorema 7.3.2, jika A adalah sebuah matriks simetris, maka X theta AX adalah definit positif jika dan hanya jika semua nilai eigen A adalah positif. X transpos AX adalah definit negatif jika dan hanya jika semua nilai eigen A adalah negatif. X transpos AX adalah tidak definit jika dan hanya jika A memiliki nilai eigen positif paling sedikit 1 dan nilai eigen negatif paling sedikit 1. Dan untuk contoh soal bentuk kuadrat definitif positif, contohnya biasanya tidak mungkin untuk mengetahui dari tanda-tanda entry dalam metrik simetrik A apakah metrik itu definit positif, definit negatif, atau tidak definit. Misalnya entry matrix A-nya 3, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0 adalah non-negatif. Tetapi matriksnya tidak definit karena nilai eigennya adalah 1,4, minus 2. Verifikasinya, untuk melihat ini dengan cara lain, kita tuliskan bentuk kuadratnya sebagai berikut. X transpos AX kali X1, X2, X3 dikali 3, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0 dikali X1, X2, X3 sama dengan 3x1 kuadrat ditambah 2x1, x2 ditambah 2x1, x3 ditambah 4x2, x3. Sehingga dapat kita lihat bahwa X transpos AX sama dengan 4, untuk X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 1. Untuk X transpos AX sama dengan min 4 untuk X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan min 1. Oke, yang tadi coba Mas coba pelan-pelan dong. Yang tadi maksudnya gimana? Yang mana, Pak? Yang sebelumnya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya tadi benar. Yang tadi. Oke, yang tadi. Slide 14. Oke, good. Nah sekarang berarti kita di sini matriks A-nya udah ketahuan. Berarti kita memasukkan nilai eigennya, nilai lambda 1 gitu ya. Ya, Pak. Dapat X1-nya lambda 2 dan lambda 3. Ini maksudnya berarti yang minus 4, yang 4 sama minus 4 yang mana nih? Mas. Yang 4 sama minus 4? Iya, Pak. Yang mana? Yang X transpos AX sama dengan 4. Untuk X1 0, X2-nya 1, X3-nya 1. Pin 4. Nah, izin Pak, itu kalau misal X1, X2, X3-nya dimasukin angkanya itu Pak. Oh gitu. Jadi AX itu berarti dia kalau X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 1, berarti AX transpos AX-nya sama dengan 4 ya. Itu ya maksudnya ya. Iya Pak, betul Pak. Kalau misalnya dia X1 0,
yang 3x1 kuadrat tambah 2x1 itu kan maksudnya kan? Ya, Pak. Iya, betul, Pak. Sama dengan min 1 ya. Oke. Kenapa kita melihat yang min 4 sama 4? Mas? Next, Mas. Sebentar, untuk yang Oh, kalau 4 sama min 4 kan udah dapat 0 1 1-nya, x1 x2 x3-nya dari mana? X. Apakah ada yang di skip ini? Sebentar, Pak. Kayaknya masih ada hubungan sama lambdanya deh. Lambda 1 4 min 2. Coba sebelumnya slide-nya sebelumnya. Oke. Nah, ini berarti ada harus dikerjakan kayak tadi lagi berarti ya. Dapat nilainya x1 x2-nya ya. Baru nanti dapat nilainya 4 ya. Apakah seperti ini, Mas? Mungkin. Oke, coba dicek lanjut coba. Maksudnya hasilnya apa tuh coba. Nah, oke, didapat sehingga kita dapat lihat xt 4 minus 4. Oke, terus next apa? Oh, udah habis tuh. Maksudnya apa itu berarti? Nah, ini berarti itu tuh tadi berarti, Mas. Sama ya. Kan sebenarnya ini kan kita mau pengen tahu tuh. Kita pengen tahu sebenarnya dia itu masuk di apa, definite positif, negatif atau tidak definite kan? Bener nggak, Mas? Iya, Pak. Itu soalnya yang itu, Pak. Iya kan? Maksudnya, nah sehingga didapat ini terus habis itu selesai nggak? Belum. Coba next, coba. Itu teoremanya. Oke, good. Teoremanya ini oke, good. Terus next. Teorema yang ini. Oke, benar. Terus next. Ini beda lagi udah soalnya. Iya, Pak. Udah beda lagi, Pak. Maksudnya itu tuh. Jadi yang tadi apa tuh? Ngapain kita? Enggak ada yang dikurangi ya. Karena soalnya jelas. Enggak. Coba deh cek soalnya, coba cek. Soalnya cek. Sebelumnya. Nah, udah biasa. Udah tadi yang tadi. Nah, biasanya tidak mungkin untuk mengetahui tanda-tanda entry ini. Biasanya tidak mungkin untuk mengetahui dari tanda-tanda entry dalam matriks A apakah ini oke, tidak mungkin ya.
Misalnya A-nya sekian adalah non negatif, tetapi matriksnya tidak definite. Karena nilai ejennya, oh misalkan, misalnya gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Untuk melihat dengan cara lain, kita tulis untuk bentuk kuadratnya adalah sekian. Oh, ini baru menyatakan ini aja ya, informasi ya. Paham ya maksudnya ya? Oke, oke. Yuk, yuk. Oke. Good. Coba lanjut. Yang ini. Boleh dilanjut, Pak? Ya, lanjut silakan. Maksudnya dia Yang menginformasikan aja. Oke. Teorema 7.3.3. Jika A adalah sebuah metrik simetris 2x2, maka X transpos AX sama dengan 1 merupakan elips jika A definite positif, X transpos AX sama dengan 1 tidak memiliki grafik jika A merupakan definite negatif, X transpos AX sama dengan 1 merupakan sebuah hiperbola jika A tidak definite. Mengidentifikasi metrik definite positif. Teorema 7.3.4. Jika A adalah sebuah metrik simetri, maka A adalah definite positif jika dan hanya jika determinan setiap submetrik utama adalah positif. A adalah definite negatif jika dan hanya jika determinan setiap submetrik utama bergantian antara nilai negatif dan positif dimulai dengan nilai negatif untuk determinan dari sebuah matriks utama pertama. Dan yang terakhir, A adalah tidak definite jika dan hanya jika sebuah definite positif atau definite negatif dan setidaknya memiliki suatu submetrik utama determinan positif dan determinan negatif. Adapun submetrik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk submetrik utama 1, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Dan yang matriks utama 2, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, dan matriks ketiganya A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A43. Dan submetrik yang keempat A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Sehingga submetrik utama satunya diperoleh A11 dan submetrik keduanya diperoleh A11, A12, A21, A22, dan submetrik utama tiganya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31,
A32, A34, dan untuk submetrik 4-nya yaitu membentuk suatu matriks A. Contoh soalnya, jika A sama dengan 2 min 1 min 3 min 1 2 4 min 3 4 9, matriks A-nya adalah definite positif karena determinannya lambda 2 sama dengan 2 lambda 2 min 1 min 1 2 sama dengan 3. 2 min 1 min 3 min 1 2 4 min 3 4 9 didapatkan 1 adalah semua positif. Dengan demikian semua nilai agent dari A adalah positif dan X transpose A lebih dari 0 untuk X-nya sama dengan 0. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sayang. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Cukup jelas tadi ya teman-teman. Cuma mungkin nanti yang untuk yang tadi itu yang sebelumnya coba. Jadi nanti kan itu kita mau mengetahui apakah teorema yang tadi ini bernilai apa namanya, definite positif, negatif gitu ya. Nanti bisa ketahuan dari situ ya, dari nilainya. Ya. Coba next lagi tadi. Yang lain nggak ada ya pertanyaan ya? Belum membaca atau belum mendiskusikan? Belum ya? Belum membuat mungkin Mas Tommy ya. Oke, teman-teman jangan lupa tadi yang untuk yang markup-nya dikerjakan supaya jangan lupa. Tapi boleh juga yang tadi yang sebelumnya tadi Mas Tommy bisa jelasin tadi coba sebelumnya boleh juga dikerjakan juga. Mungkin diganti angkanya ya sebelumnya coba tadi. Yang sebelumnya tadi sebelumnya. Nah, ini tadi ya, boleh ya. Sebelumnya lagi coba contohnya. Yang tadi contohnya. Nah, bukan sebelumnya, next tadi dapat lambdanya tadi. Nah, ini tadi ya, sebelum. Nah, ini boleh dikerjakan juga mungkin apa namanya? Dengan mungkinnya dengan key-nya beda ya. Misalnya key-nya 2x12 misalnya. Nanti kan bisa ketahuan tuh, teman-teman bisa cari ya. Misalnya 2x12 minus berapa misalnya. Misalnya 2x12 minus itu kan x1 x3 nya kan dia jadi 1. Cuma hanya merubah variabel ini aja x12 ya. Terus sama yang apa? Mungkin itu 0 ya. Berarti ada 2x12 bisa ditulis Mas Tommy nanti dikasih 2x12 ya benar. Itu dikurang 3x2 kuadrat dikurang, nah boleh disitu 2x3 kuadrat ya. Nah selebihnya samain aja, min 4x112 plus 4x2x3. Nah itu dikerjakan seperti apa nilainya ya. Berarti di situ matriksnya berarti ada 2 ya. Berarti kan di situ kan dia 1 tadi kan 2, berarti dia di situ ada yang tetap sama min 2 ya kan. Coba Mas, 2 tetap sama min 2 ya. Terus yang itunya dia x13 ya. X13 nya 0, tetap 0 kan, benar ya. Terus itu dia min 2 tetap sama ya. Tapi itu bukan 0 tuh, yang itu bukan 0. Berarti itu nilainya 3 ya. Betul nggak? Betul nggak Mas?
Nilainya 3 kan? Betul ya? X2-nya kan 3 tuh. Itu Mas, itu salah itu Mas. Jadi tetap 2x1 kuadrat min 3x2 kuadrat min x3 kuadrat. Min 2x3 kuadrat. Kurang itu Mas. Udah bener Pak. Yang ini kan Pak. Min 2x3 kuadrat. Min 2. Oh iya, 3-nya nggak X3 kelihatan. Oke, kuadrat. betul. Berarti kan itu nilainya kan berarti ada 3 dan minus 3 ya berarti ya. Minus 3 dan minus 2 di kolom 2 baris 2 sama kolom 3 baris 3 kan? Bener nggak? Ya kan? Tulis Mas, minus 3, betul kan? Betul kan? Kan Ya, dia sini ya. minus 3. Nah, itu berapa tuh? Kalau yang itu berarti tetap sama 2. Betul kan? Kan nggak berubah tuh. X1, X3 Iya Pak. Tetap 2. X3-nya tetap sama kan? 2. Terus bawahnya tetap sama, 0 kan nggak ada kan? Tetap sama kan? Terus yang itu tetap sama 2 kan? Yang satu lagi dia min 3. Betul nggak? 2, sorry. 2 Pak. Enggak, min 2 Pak. Min 2, oke. Udah ya. Nah, itu coba dikerjakan kira-kira nilainya berapa X1, X2, X3. Oke, bisa di screenshot. Biar maksudnya kan lagi hangat nih, jadi biar langsung dikerjakan dan teman-teman bisa mengikuti. Nah, berarti ada 2 tadi ya dikerjakan. Oke. Saya rasa cukup, silakan ditutup Mas Tommy untuk malam hari ini, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Munte dan teman-teman atas kesempatannya. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Tommy.